Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini, kali ini kami akan mencoba sharing tentang salah satu aplikasi rapot terbaru di madrasah, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya kita mengenal satu buah aplikasi rapot digital atau disebut dengan ARD, yang dijadikan sebagai acuan untuk kita memberikan nilai rapot kepada siswa. Kali ini Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya bidang kurikulum, telah mengeluarkan satu buah aplikasi, yang mana aplikasi ini disebut dengan rapot digital madrasah atau RDM, pengganti dari ARD pada waktu-waktu yang lalu atau tahun-tahun yang lalu, yang sudah digunakan oleh madrasah untuk mengelola nilai rapot siswa di madrasahnya masing-masing. Nah, kali ini kami akan mencoba untuk sharing satu buah aplikasi, bagaimana cara menginstal daripada RDM ini. Tetapi sebelumnya mungkin perlu kita ketahui juga bahwa rapot digital madrasah ini tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan ARD yang sudah digunakan pada tahun lalu. Yang mana yang pertama akan kita coba tampilkan tampilan dari rapot digital madrasah. Di sini kami mencoba menampilkan salah satu sekolah ataupun madrasah yang sudah berhasil untuk menggunakan rapot digital madrasah ini. Tetapi mungkin kelebihan dari RDM ini adalah terdapatnya di dalamnya ada menu-menu tentang siswa, kelulusan, kenaikan kelas dan sebagainya, yang mana pada ARD itu tidak ada atau tidak ditemukan. Nah, di sini kami akan mencoba untuk sharing tentang penginstalan atau instalasi RDM untuk madrasah yang sudah mempunyai hosting dan ingin mengonlinekan atau menjadikan rapot digital madrasah ini menjadi rapot online, yang mana dengan online, dengan hosting, kita bisa mengisi rapot ini dimanapun kapanpun kita berada. Nah, untuk RDM ini ada 3 versi untuk instalasinya. Yang pertama dengan versi hosting, yang kedua dengan versi PDI, yang ketiga dengan fungsi exam, yang tentunya ketiga-tiganya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini kelebihan dari RDM versi hosting ini adalah kita bisa mengisi rapot digital madrasah ini dari manapun, kapanpun, sedang apapun, yang penting kita bisa menemukan atau mendapatkan sinyal dari jaringan internet. Beda lagi dengan versi-versi PDI atau exam. Tentunya PDI juga bisa dibuat jadi online, tetapi mungkin ada kekurangannya, yaitu server harus tetap standby, harus tetap nyala ya, baru kita bisa mengerjakan RDM secara online, dan juga mungkin harus satu jaringan dengan server dari RDM ini. Nah, untuk versi hosting ini tentu kelebihannya karena sudah online, jadi kita bisa mengaksesnya kapanpun, dimanapun kita berada, selama bisa terhubung ke jaringan internet. Nah, itu kelebihannya. Nah, ini salah satu tampilan di mana madrasah ini sudah bisa online atau mengonlinekan rapot digital madrasah ini, yang nantinya bisa diakses oleh setiap guru dimanapun mereka berada. Nah, sebelum kita melaksanakan atau melakukan proses instalasi secara hosting, tentu harus ada bahan-bahan yang diperlukan supaya rapot digital ini bisa di-online-kan. Yang mana untuk bahan-bahannya ataupun
perlengkapannya yang harus disiapkan. Yang pertama adalah hosting, di mana hostingnya harus sudah ada di dalamnya cPanel dan multi PHP, karena tidak sedikit ada hosting tetapi di dalamnya tidak ada cPanel atau tidak ada multi PHP. Yang kedua adalah bahan RDM versi hosting, karena versi dari RDM ini ada 3, ada hosting, ada PDI, dan juga ada exam ya, yang ketiga-tiganya merupakan file-file terpisah ya. Jadi masing-masing hosting, PDI, exam itu dalam satu file-file yang terpisah ya. Ini bahan-bahan yang perlu disiapkan. Untuk selanjutnya, setelah ini siap, baru kita buka web browser kita ya, seperti ini. Kemudian kita login ke hosting yang sudah siap digunakan, yang sudah aktif tentunya, di dalamnya sudah terdapat domain dan yang lain-lainnya. Setelah masuk ke hosting ini, langsung kita login ke cPanel, login to cPanel ya. Dimana di sini di cPanel ini kita bisa melakukan berbagai pengaturan untuk mulai menghostingkan rapot digital madrasah ini. Sesudah masuk ke sini ke cPanel, yang harus kita lakukan adalah dengan membuat database ya, membuat database dari RDM, yaitu ada di menu database, kemudian cari dan klik MySQL database. Nah, di sini kita coba membuat satu buah database, tapi dengan catatan databasenya tidak ada yang di dalamnya, tidak ada yang, jangan sampai berbenturan dengan yang sudah dibuat namanya. Di sini sudah ada beberapa RDM yang sudah diuji coba, ada RDM test, ada RDM. Nah, kita coba di sini buatkan salah satu database, misalnya kita buat RDM uji coba. Kemudian kita klik create database. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, berarti database sudah bisa ataupun sudah tersedia ya, sudah dibuatkan. Kemudian kita klik go back. Kemudian setelah itu kita langsung ke menu jump to MySQL user. Nah, di sini kita buatkan untuk user dari database-nya, kita samakan saja RDM uji coba, kemudian passwordnya harus dibuatkan dengan kombinasi huruf dan juga kombinasi angka dan tanda-tanda yang atau simbol-simbol yang lain agar lebih kuat ya. Nah, ini kekuatannya very strong ya, 92, karena ini sudah merupakan kombinasi ya dari huruf, angka, dan simbol. Kemudian kita klik ulang lagi, ketik ulang. Ketik ulang passwordnya, kemudian create user. Nah, sudah berhasil. Ketika ada notifikasi seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat user. Kemudian setelah itu jump to MySQL, kemudian di bawahnya ada add user to database. Add user to database ini kita isikan dengan user yang sudah dibuat, yaitu RDM uji coba. Kemudian databasenya apa tadi yang sudah dibuat juga harus sama, harus sesuai namanya dengan database yang sudah dibuat, RDM uji coba. Kemudian kita klik add. Nah, di sini ada tampilan seperti ini, kita klik all privilege ya, kemudian make change. Udah, ini sukses ya, terus tinggal kita go back aja. Nah, setelah itu ini sudah dibuat user, kita
lihat di sini. Nah, ini sudah ada ya. Database-nya sudah ada, kemudian usernya juga sudah ada. RDM uji coba. Nah, ini. Kemudian kita kembali ke cPanel, ke menunya, menu utama cPanel ini. Nah, di sini kita buatkan lagi cari subdomain. Nah, di mana subdomain ini akan digunakan untuk memanggil aplikasi ini ketika sudah online. Kita buatkan di sini sama saja RDM uji coba. Kemudian domainnya ini domain yang sudah dibuat pertama kali kita membuat ataupun menyewa dari jasa hosting ini. Kita di sini ada domainnya seperti ini. Kemudian di public HTML di sini otomatis akan terisi ketika klik di sini, kita akan kolom ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan subdomainnya. Nanti yang akan dipanggil adalah ini. Kemudian create. Nah, di sini memerlukan proses yang cukup lama ya, untuk subdomain ini. Nah, ini contohnya subdomain yang sudah dibuat, dan ini nanti yang akan dipanggil di menu di kotak search engine ini. Kita tunggu prosesnya sampai ada notif seperti ini. Akses RDM uji coba.mpsasobanda.sca.id. Nah, nanti ini yang akan dipanggil. Tetapi sebelumnya kita kembali ke go back dulu. Kemudian cari di sini langsung ke menu utama dari cPanel. Setelah kembali ke cPanel, kita cari yang namanya menu PHP ya, software. Nah, di sini ada PHP version dan multi PHP. Ya, ini yang harus diatur kita supaya bisa aplikasi ini bisa kita ketika dipanggil dari menu search engine ini bisa keluar. Pertama kita buka dulu multi PHP. Kemudian di sini untuk RDM ini, karena tidak semua versi bisa digunakan untuk program-program ini, jadi kita harus tahu dulu berapa versi dari PHP yang harus digunakan untuk RDM ini. Dimana untuk RDM ini itu dari mulai PHP versi 7.2 ke atas ya. Berarti kalau 5.6 itu sudah tidak bisa digunakan untuk RDM ini. Kemudian kita cari di sini di PHP version. Dan di sini ada dua PHP 7.2, ada ALT, kemudian ada EA PHP 72. Yang digunakan adalah ALT 72. Tetapi sebelumnya kita checklist dulu mana yang akan dirubah. Ya, domain yang mana yang akan dirubah. Pilih ALT 72. Kemudian klik apply. Tunggu proses. Nah, ini sudah berubah dari 5.6 menjadi 7.2. Setelah itu kita langsung kembali ke menu utama dari cPanel. Kemudian cari multi PHP tadi. Select PHP version. Select PHP version. Tunggu dulu ini sampai muncul beberapa jenis PHP-nya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita cari yang dibuat tadi ya. Domain yang dibuat tadi ada di halaman 2. Kemudian kita klik RDM uji coba di sini, dicentang. Kemudian setelah itu kita ini sudah 7.2, tetapi ini perlu dirubah dulu sedikit ya, biar nanti bisa dirubah lagi ke 7.2. Contoh misalnya set as current ya. Tunggu dulu prosesnya. Nah, kemudian kita ubah lagi ke 7.2. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita langsung tanpa memilih
dulu yang lain ini, jadi ini akan mengakibatkan error 500 ya, error 500. Set as joinan lagi, jangan lupa ini. Kemudian setelah itu cari di extension ya. Nah, di extension ini ada beberapa yang harus dicentang, diutamakan karena ini sudah default, maka lihat di ion cube ya, ion cube loader, ion cube loader itu harus sudah di checklist ya, harus terchecklist. Ya, karena ini sudah terchecklist, kita langsung ke option. Option di sini ini biasanya kosong, harus di checklist juga ya. Allow URL open. Ini sudah, berarti kita tinggal kembali ke menu utama. Setelah di menu utama, silakan buka file manager. Cari di sini ya, diklik di public HTML. Kita lihat sudah adakah foldernya. Nah, ini sudah dibuatkan juga ya. Kemudian kita cari ke bawah, klik RDM uji coba. Di dalamnya hanya tersedia seperti ini. Nah, ini belum bisa diakses. Kita harus upload dulu bahan yang bahan RDM versi hostingnya melalui menu upload ini. Klik upload, kemudian select file. Nah, di sini kebetulan saya punya dua versi, ada hosting 1 dan hosting 3 ya. Kita cari yang hosting 3. Apa ini juga sama ya, salah satu saja. Klik open. Sampai tampilannya 100%. 100% ke sini. Tunggu. Filenya di sini harus berbentuk zip ya. Harus berbentuk zip yang akan diupload. Ini tergantung dari besarnya file yang diunggah atau diupload. Semua versi hosting apapun, pada langkah akhirnya pasti ada upload bahan untuk dijadikan sebagai bahan yang akan di-online kan tadi. Tergantung besarannya, maka semakin besar filenya maka semakin lama untuk uploadnya. Nanti setelah ini 100%, kita tinggal klik go back. Nah, ini sudah hijau, berarti kita tekan go back to. Nah, ini sudah ada filenya. Ini harus diekstrak terlebih dahulu. Untuk ekstraknya bisa langsung ke menu ekstrak ini ya, atau ke klik kanan kemudian ekstrak. Nah, di sini ditentukan public HTML, ini folder yang hasil ekstraknya akan ditempatkan di ini, di folder public HTML ini, kemudian di dalam RDM uji coba. Kalau misalnya mau dirubah ke folder yang lain, maka ini akan pindah ke sesuai dengan folder yang ada di sini yang dituliskan. Langsung ekstrak. Nah, setelah itu ini sudah diekstrak semua ya, semuanya, kemudian close. Nah, sampai di sini pertama kita coba buktikan dulu apa ini sudah bisa dipanggil atau belum. Sudah bisa dipanggil atau belum. Kita tambah ini. Setelah itu kita lihat di cPanelnya apa namanya tadi, di subdomain. Di subdomain namanya apa? Nah, ini yang harus diketikkan di search engine.
ketika terjadi seperti ini berarti di PHP ada gangguan di pemilihan PHP yang tadi. Kita cari di PHP-nya, kita ke menu utama, kemudian cari di PHP. Ini biasanya di pemilihan multi PHP sudah ya, adanya sudah 72 ALT, atau kita cari juga di menu utama, kemudian di PHP version. Nah, PHP version kita buka lagi di PHP versionnya. Nah, kita klik yang tadi ada RDM uji coba, kemudian klik di sini, dirubah lagi ke yang lain, dirubah dulu extension, sudah di sini udah. Nah, kita di sini rubah lagi ke 72 semua, 7.2 test assurance, kemudian di extensionnya juga sama, udah semua, kemudian di my domain ini dicoba dulu 72, kemudian cari lagi, klik, kemudian use PHP selector ya. Nah, kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah masuk. Berarti ini menandakan bahwa instalasi PDI RDM versi hosting itu sudah berhasil ya. Kita tinggal menentukan di sini, sebelumnya kita atur dulu user database, nama database, dan password database sesuai yang kita buat tadi. Kita kembali ke cPanel Home, kemudian di database-nya dilihat apa nama database yang dibuat tadi. Nah, ini untuk nama database-nya RDM uji coba, kita kopikan saja di sini, copy, kemudian masuk lagi di user database, di paste. Ini localhost tidak usah dirubah ya, sudah jadi localhost. Kemudian di sini namanya juga sama, paste aja, kemudian passwordnya yang dibuat tadi. Kita langsung klik install. Nah, versi hosting untuk RDM sudah berhasil diinstal, hingga nanti ada notifikasi seperti ini. Tunggu sampai benar-benar selesai ya untuk proses update ini. Nah, ini sudah selesai untuk RDM versi hosting ya. Kemudian kita akan diberikan tampilan seperti ini, ditampilkan pertama kita masukkan NSM sekolah kita atau madrasah kita, kemudian token. Nah, token ini bisa didapat atau diusulkan kepada helpdesk kabupaten ataupun provinsi. Nanti tanpa adanya token, walaupun kita sudah berhasil untuk instalasi RDM ini, kita tidak akan bisa untuk daftar ya. Kemudian di sistem ini, sistemnya kita pilih sistem paket, kemudian password ini bebas untuk kita masuk nanti ke aplikasi RDM ini. Kemudian setelah ini diulang, kemudian klik daftar, maka RDM yang kita buat ini setelah mengisi tampilan seperti ini akan masuk ke
tampilan ini, di mana username ini digunakan untuk masuk, yaitu menggunakan NSM password sesuai dengan password yang didaftarkan tadi di sini. Kemudian di sini bisa memilih untuk semesternya semester berapa, tinggal login. Nah, itu saja mungkin untuk cara instalasi RDM versi hosting yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.